Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rodi Sofri Simanjunta dengan 3 NIM terakhir 130. Saya mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Sebelumnya, tujuan dari video saya ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester saya mata kuliah Ekonomi Kelembagaan dengan judul Analisis Teori Pilihan Publik dan Ekonomi Politik Studi Kasus Korupsi Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB. Yang pertama itu latar belakang atau pendahuluan. Papua adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam, tetapi ironisnya, daerah ini terjebak dalam kemiskinan yang akut. Sebagai pemimpin selama 2 periode, Lukas NMB mendapatkan kepercayaan besar untuk mengelola dana otonomi khusus atau otsus yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, bukannya memanfaatkan dana ini untuk kepentingan publik, NMB justru diduga menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok elitnya. Laporan korupsi yang melibatkan NMB mencakup proyek-proyek fiktif dan pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Kasus ini semakin menarik perhatian publik ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai mengusut dan mengeluarkan surat penangkapan terhadap NMB. Proses hukum ini tidak berjalan mulus karena berbagai alasan yang diajukan oleh NMB untuk menghindari pemanggilan KPK. Hal ini mengidentifikasikan adanya kemungkinan campur tangan politik dalam melindungi kepentingannya. Untuk memahami secara menyeluruh fenomena korupsi ini, penelitian menggunakan teori pilihan publik yang menyoroti motif individu dalam mengambil keputusan berbasis kepentingan pribadi, serta teori ekonomi politik yang menganalisis relasi kekuasaan politik dengan distribusi sumber daya ekonomi. Selanjutnya itu bagian metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif analisis. Data yang digunakan bersumber dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan artikel relevan yang diperoleh melalui berbagai database seperti Google Scholar. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek yang relevan dari kasus Lukas NMB, khususnya dalam kaitannya dengan teori pilihan publik dan ekonomi politik, untuk mengeksplorasi mekanisme motivasi serta dampak dari praktik korupsi tersebut terhadap masyarakat Papua selama masa kepemimpinannya. Hasil dan pembahasan penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan dana otonomi khusus merupakan inti dari praktik korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan justru disalahgunakan untuk proyek-proyek fiktif yang tidak pernah direalisasikan sebelumnya. Bahkan, pengadaan barang seringkali tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, Lukas NMB membangun jaringan patronase yang erat dengan kontraktor tertentu sehingga pengadaan proyek lebih mengutamakan loyalitas politik dibandingkan kompetensi. Hal ini menciptakan ketidakadilan di mana kontraktor yang kompeten dan tidak memiliki kedekatan dengan kekuasaan terpinggirkan. Korupsi ini diperburuk oleh lemahnya sistem pengawasan. Lembaga pengawasan seperti Inspektorat Daerah dan KPK memiliki keterbatasan sumber daya serta menghadapi tekanan politik, sehingga sulit untuk mengawasi secara efektif. Laporan keuangan pemerintah daerah seringkali tidak transparan, sehingga memudahkan manipulasi anggaran. Dampak dari korupsi ini sangat dirasakan oleh masyarakat Papua, termaksud penurunan kualitas layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta terhambatnya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mendorong ekonomi lokal. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah menciptakan ketegangan sosial yang berpotensi mengancam stabilitas daerah. Melalui lensa teori pilihan publik, tindakan korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB dapat dipahami sebagai keputusan yang didasarkan pada kepentingan pribadi dan keuntungan politik. Sistem politik yang lemah ditambah dengan kurangnya sanksi tegas memberikan insentif bagi pejabat untuk memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Lukas NMB misalnya tidak hanya memanfaatkan dana otsus untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk membangun jaringan patronase yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin politik di Papua. Dalam konteks ekonomi politik, korupsi ini menunjukkan bagaimana kelemahan institusi di Papua memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
Struktur kekuasaan yang didominasikan oleh elit politik lokal menciptakan lingkungan di mana dana publik dapat digunakan secara bebas tanpa pengawasan yang memadai. Lemahnya pengawasan hukum dan rendahnya akuntabilitas membuat korupsi menjadi lebih mudah dilakukan dan sulit untuk diberhentikan. Selanjutnya itu bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korupsi Lukas NMB mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan dan lemahnya pengawasan di Papua. Penyalahgunaan dana otsus dilakukan melalui proyek fiktif dan pengadaan barang yang tidak sesuai, sementara jaringan patronase memperkuat praktik korupsi ini. Sistem pengawasan yang lemah dan minimnya akuntabilitas menjadi faktor utama yang memungkinkan korupsi berlangsung. Dampaknya meluas pada penurunan kualitas layanan publik, hambatan pembangunan ekonomi, dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Untuk mencegah kasus serupa diperlukan reformasi sistem pengawasan, peningkatan transparan dalam pengelolaan anggaran, penerapan sistem pengadaan yang kompetitif dan transparan, serta pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pejabat publik. Melalui temuan ini, peneliti memberikan wawasan penting tentang bagaimana korupsi dapat terjadi secara sistematik di daerah otonomi khusus dan menawarkan solusi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat di Papua. Sekian dari hasil pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.